Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari materi perencanaan di video sebelumnya, di sini kita akan mempelajari materi bagian kedua dari pengembangan presentasi yang efektif, yaitu persiapan. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan tahapan persiapan dalam pengembangan media presentasi yang efektif, termasuk desain umum, desain instruksional, desain verbal atau visual, dan desain media khusus. Lalu peserta mampu membuat naskah verbal yang komunikatif dan materi visual yang sederhana namun efektif sesuai dengan karakteristik media presentasi. Lalu peserta dapat melakukan latihan presentasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas penyampaian. Baik, tahapan dalam pengembangan presentasi itu ada tiga. Yang pertama ada perencanaan, persiapan, dan presentasi. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu persiapan. Baik, media presentasi yang efektif adalah alat penting untuk menyampaikan informasi secara jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Berdasarkan buku Effective Presentation karya Dennis Pett dan Trudy Wilson, tahap persiapan adalah langkah awal yang sangat krusial dalam pengembangan media presentasi. Komponen kedua yang menjadi dasar presentasi yang efektif adalah persiapan. Ini termasuk merancang komponen audio dan visual yang akan digunakan, menyiapkan materi audio visual yang dibutuhkan, dan melatih seluruh presentasi. Evaluasi setiap langkah ini terkait dengan pencapaian tujuan. Nah, yang pertama dibahas adalah desain. Desain ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu desain umum, desain instruksional, verbal visual design, lalu yang keempat ada desain media khusus. Baik, yang pertama dibahas adalah desain umum. Desain umum ini terbagi menjadi dua, yaitu daya tarik struktural dan daya tarik pribadi. Daya tarik struktural dalam pengembangan presentasi yang efektif merujuk pada elemen-elemen yang memastikan presentasi memiliki organisasi yang jelas, alur yang logis, serta mampu menarik perhatian dan mempertahankan keterlibatan audiens. Lalu daya tarik pribadi adalah kemampuan pembicara untuk memancarkan kepribadian, kepercayaan diri, dan keterampilan komunikasi yang membuat audiens terhubung secara emosional dan tertarik pada materi yang akan disampaikan. Lalu yang kedua adalah desain instruksional, yaitu meliputi perhatian, persepsi, memori, dan pembelajaran konsep. Baik, yang pertama itu ada desain instruksional meliputi perhatian, yaitu perhatian tertarik oleh perubahan. Digunakan variasi dalam mengatur waktu, kecepatan, dan volume kata-kata yang diucapkan. Gunakan variasi dalam ukuran warna, bentuk, dan kecerahan materi visual. Lalu konten yang dapat dipahami dan bermakna akan menarik perhatian audiens dan pertimbangkan kompleksitas materi. Materi yang sangat sederhana atau sangat kompleks tidak menarik perhatian, sebaiknya materi yang cukup kompleks. Lalu desain instruksional meliputi persepsi. Persepsi terorganisasi, disusun materi dengan cara yang sesuai bagi audiens dan pokok bahasan. Lalu gunakan kata-kata lisan, tanda panah, angka, atau isyarat lain untuk menarik perhatian audiens. Dan gunakan isyarat verbal dan visual untuk memfokuskan perhatian pada poin-poin utama. Dan yang ketiga, ada desain instruksional meliputi memori. Ingatan akan lebih mudah diingat apabila materinya bermakna bagi audiens. Pengulangan materi memudahkan ingatan audiens, dan pertanyaan dapat meningkatkan ingatan dengan memfokuskan perhatian pada materi tertentu. Lalu yang keempat, ada desain instruksional meliputi pembelajaran konsep. Pembelajaran konsep dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai contoh dan non-contoh. Dan jika Anda dapat memberikan kode informasi secara verbal dan visual, memori dan pembelajaran konsep akan dapat ditingkatkan. Nah, kita masuk ke verbal visual design. Yang pertama adalah verbal. Menulis naskah untuk presentasi lisan, untuk rangkaian video, atau untuk melengkapi rangkaian slide
berbeda dengan menulis dengan selebaran atau artikel untuk publikasi. Naskah harus dirancang untuk didengarkan, bukan untuk dibaca. Pembaca dapat berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang telah mereka baca dan dapat membaca ulang materi yang sulit dipahami. Untuk membuat pesan verbal yang berkomunikasi dengan baik, ada beberapa pedoman yang harus kita lihat. Yang pertama itu, gunakan kata-kata sederhana dan frasa pendek yang mudah dipahami. Lalu setiap orang memiliki arti yang berbeda untuk kata-kata yang sama. Jadi pastikan untuk memperjelas apa yang Anda maksud. Lalu hindari kata-kata yang tidak pasti dan kata-kata yang sulit diucapkan. Dan gunakan gaya percakapan. Lalu bila hal tersebut membantu mempelajari pesan Anda, akhiri kalimat dengan kata depan, gunakan kontraksi, dan ulangi kata-kata. Ingatan tergantung pada konsekuensi yang dirasakan. Penyelenggaraan dapat menyediakan struktur yang membantu daya ingat. Lalu pertanyaan dapat meningkatkan daya ingat dengan memfokus pada perhatian dan hal-hal yang spesifik. Lalu yang kedua ada visual. Pertimbangan desain visual dasar serupa untuk semua media. Selain itu, setiap media memiliki karakteristik desain spesifiknya sendiri yang akan dibahas nanti. Kesederhanaan adalah kunci untuk menciptakan materi visual yang efektif. Sertakan semua elemen yang berkontribusi untuk mengkomunikasikan pesan Anda, dan singkirkan materi yang tidak relevan. Gambar, garis sederhana, atau kartun seringkali lebih efektif daripada foto terperinci atau gambar realistis. Lalu kita masuk ke desain media khusus itu ada dua, yaitu chalkboard atau flip chart dan slide atau overhead transparansi. Baik, yang pertama ada chalkboard atau flip chart. Elemen kunci dari sebagian besar presentasi di papan tulis dan flip chart adalah huruf, angka, dan simbol. Oleh karena itu, keterbacaan sangatlah penting. Yang pertama itu, contohnya adalah sederhanakan jika memungkinkan. Lalu gunakan karakter minimum yang diperlukan untuk mengkomunikasikan pesan Anda. Lalu pertahankan huruf yang besar agar mudah dibaca. Huruf kecil harus tinggi, setidaknya 1/2 inch agar dibaca dari jarak 16 kaki bisa lebih besar secara proporsional untuk jarak yang lebih jauh. Lalu gunakan huruf kecil kecuali untuk frasa pendek. Dan pertahankan kontras yang memadai antar huruf dan latar belakang. Lalu hindari penulisan kursif. Baik, selanjutnya ada slide atau overhead transparansi. Beberapa pedoman sederhana penting saat membuat slide untuk tujuan instruksional. Yang pertama, yaitu pilih elemen gambar yang cermat. Sertakan hal-hal yang penting untuk mengkomunikasikan pesan Anda dan hilangkan elemen yang tidak relevan. Lalu yang kedua, atur elemen gambar dengan cermat. Ikuti aturan sepertiga dengan menempatkan elemen-elemen penting di persimpangan garis vertikal dan horizontal yang membagi area gambar menjadi sepertiga dan hindari memenuhi tepian bingkai. Lalu yang ketiga, gunakan teknik fotografi yang tepat. Perkembangan terkini dalam kamera point and shoot dan munculnya kamera digital telah menyederhanakan pembuatan slide yang secara teknis bagus, tetapi tetap perlu memilih pencahayaan yang tepat dan hindari pergeseran kamera. Lalu kita masuk ke masa produksi. Proses produksi sangat bervariasi nih, tergantung pada media yang diproduksi, perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia, serta keterbacaan anggaran. Buku ini tidak membahas teknik produksi tertentu. Kita bisa lihat dari Heinrich et al., Kemp dan Smiley, lalu ke publikasi Kodak, More Slide Planning, Production, dan Presenting Digital Image untuk produser produksi terperinci. Lalu kita masuk ke latihan. Latihan ini memberikan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi Anda.
Agar latihan Anda realistis, sertakan semua materi yang akan digunakan dan jika memungkinkan, mintalah seseorang untuk melihat Anda berlatih dan membuat catatan tentang masalah yang mereka lihat atau dengar. Pendekatan lain adalah membuat rekaman video latihan Anda dan dan menontonnya dengan seksama untuk melihat apa yang bisa diperbaiki. Lalu latihan dapat membangun kepercayaan diri tentang presentasi dan membantu menghindari demam panggung. Dan idealnya latihan harus dilakukan di tempat yang sama dengan presentasi akhir. Namun hal itu biasanya tidak memungkinkan. Jadi kesimpulannya adalah persiapan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengembangan presentasi yang efektif. Proses ini mencakup perencanaan desain umum, desain instruksional, desain verbal dan visual, serta media khusus yang mendukung penyampaian pesan. Presentasi yang baik tidak hanya bergantung pada isi, tetapi juga pada bagaimana materi dirancang dan disampaikan secara menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh audiens. Latihan presentasi juga berperan penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menyempurnakan pelaksanaan presentasi. Baik, di sini ada profil pengembang. Yang pertama ada Maura Maulia dengan NIM 11012209 lalu ada Salsabila Sustia dengan NIM 1101622090. Kami dari tim 11 Teknologi Pendidikan kelas A. Baik, sekian presentasi atau pemaparan yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.